lainnya. So the third topic is basic properties of conjunction. Ada 3 topik yang didiskusikan oleh Goodall. Yang pertama adalah terkait dengan case and agreement. Jadi pada dasarnya kita ingin mengetes apakah sesuatu itu layak dijadikan coordinating conjunction, bukan coordinating conjunction, sorry, coordinating phrase atau coordinating clause atau coordinating words, maka kita bisa mengetesnya dengan constituency test. Constituent test itu biasanya apakah sesuatu itu bisa digantikan dengan sesuatu yang lain yang setara. Kalau tidak bisa, berarti dia gagal dalam constituent test itu. Pada dasarnya, conjunction itu dia harus mematuhi bentuk case dan agreement yang ada, yang mereka punya. Jadi case ini agak kompleks. Biasanya kita mempelajari terkait case itu ketika kita mempelajari tipologi bahasa, atau misalkan kita ingin mempelajari, kita mempelajarinya juga dalam sinteks sebenarnya. Cuman bahasa Indonesia itu tidak begitu banyak case, tidak seperti bahasa-bahasa tertentu yang memang sangat produktif seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Latin, di mana mereka itu muncul case semacam itu. Kalau di tempat kita tidak begitu banyak case, jadi agak sulit. Case itu ilustrasinya seperti ini. Ketika posisinya berubah, maka teks sentence itu berubah. Itu berarti dia punya case. Jadi misalkan semacam ini. Dalam bahasa Arab, misalkan kalau misalnya Anda menggeluti bahasa Arab, misalnya ada fa'ala, fa'ala itu artinya berbuat, melakukan sesuatu. Itu bentuknya past tense. Terus kemudian kalau misalkan dibentuk present dalam saat ini menjadi yaf'ulu. Nah, berarti dia ada perubahan, tapi ada fitur yang masih tetap, ada yang berubah. Jadi kemudian misalkan kalau pelaku menjadi fa'il, kalau misalkan objeknya menjadi maf'ul, dan seterusnya. Itu contohnya. Bahasa Inggris juga ada beberapa komponen semacam itu, misalkan kita lihat dalam tenses, misalkan kita punya clean, cleaned, cleaned, dan semacam itu. Itu ada perubahan, ada beberapa yang dipertahankan, ada yang beberapa yang dibuang. Bahasa Indonesia tidak punya model semacam ini. Kemarin saya mencuci baju, hari ini mencuci baju, besok mencuci baju. Kapan mencuci bajunya bisa berubah kayak gitu? Nah, itu kan tidak bisa, karena kita tidak punya komponen case dalam situ. Contoh lain dalam bahasa Inggris, misalkan case itu misalkan ada kata he. Kalau misalkan diubah menjadi objek, dia menjadi him, misalkan posisinya menjadi objek. Kalau dia posesif, dia menjadi his. Kalau dia menjadi objek objek tetapi posesif, dia menjadi his juga, dan seterusnya. Ada perubahan semacam itu. Beberapa bahasa produktif, beberapa bahasa lainnya tidak produktif. Bahasa Indonesia termasuk yang tidak produktif dalam hal pronoun. Saya suka kamu dijadikan objek, kamu suka saya dijadikan posesif, itu buku saya, semuanya tetap saya, tidak berubah. Artinya kita tidak begitu produktif dalam kaitannya dengan case, tapi kita produktif dalam hal lain misalkan. Jadi semacam itu. Bahasa itu mungkin lemah di satu sisi, tapi dia bagus di sisi yang lain misalkan. Jadi itu normal. Nah, so the case and agreement dia harus sama di sini, agreement sama case-nya. Jadi misalkan di sini kita lihat di sini yang paling mencolok kelihatannya kan di he and I ini. Ini harus sesuai. Kalau misalkan Anda ubah he and my, ini tidak bisa. Atau misalkan his and I ini juga tidak bisa. Jadi he and my dan seterusnya. Jadi harus ada kesesuaian. Agreement-nya juga harus sama. Maksudnya agreement itu biasanya kalau misalkan dia
satunya bentuknya pronoun, satunya ideally juga pronoun. Terus satunya noun phrase, satunya juga ekspektasinya juga noun phrase, bukan sentence. Jadi semacam itu. Kalau misalkan ini sedikit berbeda ataupun tidak sama, tidak equal, karena tadi kita mendiskusikan tentang equal, being equal. Jadi ini tidak bisa masuk kriteria sinteks kita tadi. Kalau misalkan kita tidak sama. Sebentar, saya hapus dulu ini tadi. Mana tadi anotasinya saya? Oke. Sebentar. Oke. Itu yang pertama terkait case and agreement. Terus yang kedua adalah coordination of likes. Jadi coordination itu pada dasarnya harus cukup dekat satu sama lain, dan kalau misalkan mereka terlalu berbeda terlalu jauh, maka ini akan membingungkan kalau tidak simetri. Jadi semacam itu. Contohnya di sini Anda lihat kalau ada asterisnya itu berarti dia salah. John made Mary an omelette and happy. Itu tidak simetris. Bagian depannya bentuknya apa dan bagian belakangnya apa. Di sini apa ini contohnya? What makes them different? What makes it wrong? Yang satu itu determiner phrase, yang satunya adjective phrase. Oke, baik. Jadi kita harusnya itu harus, kalau satu determiner phrase, yang satunya harus determiner phrase gitu. Ideally semacam itu. Jadi misalkan John made Mary an omelette, misalkan di belakangnya bisa noun phrase bentuk lain yang misalkan plural kayak gitu juga nggak masalah, asalkan misalkan kita di belakang ini misalkan di depan an omelette, yang di bagian belakang misalkan sesuatu yang agak banyak, misalkan and milk. Sebentar, nggak muncul. And milk, misalkan ini masih oke, karena mereka masih simetris sama-sama noun phrase di situ. Ini di B itu determiner. Terus bisa jadi ini Anda bisa melihat di sini bahwasanya caranya dia memberi singkatan jauh berbeda dengan penulis lain. Jadi mau dimaklumi. Ini saya copas dari contoh-contohnya Goodall untuk membuat kita lebih mudah memahaminya. Atau Anda juga bisa misalkan menambahkan sesuatu yang lain yang misalkan bentuknya plural, misalkan an omelette and misalkan semacam ini fried crackers kayak gitu, kriuk-kriuk goreng kayak gitu misalkan. Ini boleh-boleh saja, walaupun tidak sama dengan tidak ada DP-nya, tidak ada determiner di depannya, tetapi pada dasarnya dia masih noun phrase. Cuman kalau misalkan sama akan simetris, equal akan lebih mudah buat kita. John sang beautifully and a carol, ini jelas salah karena berbeda. Di bagian belakang ini misalkan kita bisa mengganti apa, misalkan contohnya. Ada yang bisa dicontohkan? Kira-kira apa, teman-teman? Silakan. Misalkan Anda bisa masukkan dengan yang kata lainnya in sync with the music, misalkan asal random saja. Ini masih sedikit boleh, tetapi apa ya, bukan jangan in sync aja, synchronously aja. I don't know the meaning. Tapi misalkan ini asalkan contoh sebagai adverb saja. Jadi semacam itu untuk menunjukkan ini.
Terus yang ketiga, aspek ketiga adalah non-constituent coordination, bisa juga dalam beberapa aspek, tetapi ada juga yang tidak bisa. Contohnya misalkan seperti the girl from Namibia and the boy from Mozambique walk in the room. Anda bisa lihat di sini bahwasanya mereka equal, simetris, bentuknya hampir sama persis. Ini mudah untuk diambil sebagai coordination, contoh A. Ataupun misalkan contoh B, the girl from Namibia walked into the room and spoke with many people. Anda bisa lihat di sini verb phrase di awal dan verb phrase di akhir. Verb phrase kedua, dua-duanya equal. Walaupun bentuknya sedikit berbeda, ada into the room sama with many people, tetapi pada dasarnya mereka masih kategorinya masih verb phrase, jadi tidak masalah. Anda bisa the girl from Namibia walk into the room and open misalkan open the window kayak gitu. Ini masih boleh karena sama-sama verb phrase-nya. Sorry, ya verb phrase di sini. The girl from Namibia walked into the room and passed the chair. Tetapi ketika kemudian kita ambil yang contoh yang di bawahnya, misalkan seperti yang contoh A yang di bagian bawah, the girls from Namibia walk and from Mozambique run into the room. Ini kan sebenarnya di sini ada bagian yang dilesapkan, yaitu the girl from Namibia. Nah, oke, the girls saja. Nah, ini tidak bisa, alasannya kita tidak bisa memprediksi bagian yang dilesapkan ini. Kalau sentence aslinya kan the boy. Kalau misalkan dibuat semacam ini, berarti kita tidak bisa refer ini ke the girls ataupun the boys. Anda harus mengubahnya menjadi bentuk lain, misalkan dengan menambahkan those, gitu misalkan. And those from Mozambique run into the room. Ini baru bisa. Tetapi those ini kan berarti untuk refer ke girl itu tadi kan. Tetapi ini pun tidak bisa kembali lagi ke boy. Kalau misalnya kita mau refer ke boy, the boy from Mozambique, jelas ini tidak bisa. Makanya koordinasi pada bagian yang bukan konstituen, bukan sesuatu yang meaningful, semacam bagian yang kedua ini kan tidak begitu meaningful. Karena kita tidak tahu di sini tuh maunya girls atau boys yang di atas tadi. Nah, ini tidak bisa digunakan sebagai coordination. The girl from and boy in Namibia walk into the room. Ini tidak equal dan ini membingungkan. Pada prinsipnya sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu sangat mudah untuk ngeceknya, asal itu kelihatan logis, syntactically fine, so it should be fine. Karena sintak sama semantiknya dalam bahasa Inggris itu kaitannya erat sekali. Terus the girl from Namibia walk into and run around the room. Oke, yang ini juga sama. Walaupun kelihatannya sama persis, walk into the and run around the. Ini karena ada bagian yang ini yang tidak perlu sebenarnya. Ini bisa di-delete salah satunya. Terus the girl from Namibia walk into and run around the room. It could be fine. But then when you do this, you cannot do that. I mean, like you cannot put it in this kind of constituent coordination. Terus yang keempat adalah coordination and extraction. Ini beberapa isu tambahan yang ditulis oleh Goodall. Ini saya quick saja ya. Satu, conjunction tidak boleh diekstrak. Ini bagian ini, what did Mary eat the orange and bla bla bla. Nah, semacam ini bagian yang di-delete semacam ini tidak bisa dimunculkan karena kita tidak tahu bagian ini bagian mana, dilesapkan, tidak bisa dilesapkan. Jadi what did Mary eat bla 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 and bla bla bla. Ini bagian ini tidak bisa muncul kayak gitu. Jadi harus misalkan kalau mau dilesapkan, mau di-delete, maka ini keseluruhan bagian ini di-delete sekalian. What did Mary eat kayak gitu. Tidak bisa kita bilang what did Mary eat and the orange kayak gitu. Ini juga tidak memahamkan.
What did Mary eat the orange and kayak itu kan membingungkan. Jadi akan lebih mudah kalau you say what did Mary eat, something like that. Yang kedua, however, extractions is allowed when extraction is out of the all conjunct. Jadi jika itu tidak di konjungnya, itu boleh diekstrak. What do you think that Mary ate and Bill drank the wine? Kayak gitu. Ini masih bisa memahamkan karena yang ditanyakan di sini itu adalah bagian yang tidak langsung dikonekkan dengan ini. Jadi di bagian ini yang dia butuhkan cuma bagian objeknya saja. Sementara konektornya itu kan adalah menghubungkan clause Mary ate bla 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 and Bill drank the wine. Contoh yang C, what do you think that Mary ate and Bill drank, semacam ini. Ini bisa karena bagian ini yang dikonekkan oleh N itu kan keseluruhan item ini. Jadi yang di blank itu bukan keseluruhannya, tapi hanya sebagian komponen kecil di dalamnya. Ini masih bisa diakui sebagai sesuatu yang eligible. Jadi pertanyaan semacam ini, menurut kamu apa yang Mary makan dan Bill minum? Itu masih bisa. Karena N itu menghubungkan Mary makan dan Bill minum. Tapi bukan bagian di dalamnya, detail di dalamnya itu. Next is coordinated with WH phrase. Di situ Anda bisa melihat bagian yang salah. You sang a hymn and on Thursday, itu jelas salah sebagaimana tes konstituen kita tadi. Bagian A dengan bagian B ini tidak bisa ditukar dengan sesuatu yang sama. Artinya misalkan di bagian depan ini merupakan noun phrase, ketika di bagian belakang ini Anda kasih noun phrase juga, maka tidak cocok dengan on Thursday. On Thursday hanya bisa digantikan misalkan dengan prepositional phrase yang setara dengan dia, misalkan on Monday, on Sunday, in 2022, and so on. Dan itu tidak equal. Karena tidak equal, tidak bisa dibolak-balik, makanya dia tidak termasuk seperti ini. Nah, contoh yang valid misalkan seperti contoh B, when and where did Bill have lunch? Ini walaupun dia menghubungkan connecting dua bagian ini bisa diekstrak dari situ tadi karena mereka setara dan bentuknya WH. Tapi kalau enggak seperti itu tidak bisa. Oke. Additional issues. Ini yang paling sering muncul biasanya kaitannya dengan ellipsis. Sering kita lihat. Jadi Mary should have been eating beans and John potatoes, kayak gitu. Saya makan ayam dan dia makan ikan, kayak itu normalnya. Tetapi kita bisa mendelete itu menjadi saya makan ayam dan dia ikan, kayak gitu. It doesn't mean that she is fish or he is fish, but then he or she eats fish. In the morning, yang D, contohnya, in the morning Mary eats beans and in the afternoon potatoes. Bahasa Inggris ini menggunakan fitur ellipsis sebagai untuk memenuhi itu tadi persyaratan ekonomi bahasa. Jadi membuat tuturan yang lebih pendek, lebih efektif, tidak membingungkan, sehingga kadang-kadang ada muncul berbagai tipe ellipsis semacam ini di level word, phrase ataupun bahkan clause. Jadi untuk biasanya yang paling sering motivasinya adalah untuk mengurangi repetisi. Tetapi selain itu intinya kita ingin efektif, intinya kita ingin for example for jokes atau untuk keperluan lainnya. Selain ellipsis ada juga sebaliknya, right note raising. Bedanya adalah kalau ellipsis bagiannya itu disebutkan duluan di awal, misalnya semacam ini. Sebanyak ini. Mary should have been eating beans and John should have been eating potatoes. Yang ini should have been eating. Ini bagian ini sudah disebutkan dulu, baru bagian setelahnya dilesapkan. Sama dengan itu, Mary will donate money to the library, and John will donate money to the hospital.
Ini elipsis biasanya. Kita sebutkan dulu, bagian setelahnya kita hapus. Sementara itu, sebaliknya ada yang kita sebut sebagai right node racing, di mana bagian yang muncul itu ada yang di bagian di belakang. Jadi contohnya semacam ini. The chef prepared and the customer ate a very elaborately constructed dessert. Chef memasak dan si customer menikmati, para customer menikmati sajian dessert yang disusun sangat elaborate. Nah, bagian yang dilesapkan semacam elipsis tadi itu muncul di bagian belakang. Ini RNR, right node racing-nya. Contoh lainnya misalkan seperti yang C, we send a package and they deliver pizza to the office on the 3rd Street. Awalnya harusnya we send a package to the office on 3rd Street and they deliver pizza to the office on 3rd Street. Semacam itu. C yang atas ini benar, bagian ini benar, sementara bagian yang bawahnya ini salah. My question will be why the last sentence, we send and they delivered a package to the office on 3rd Street. Salah. My question would be, kenapa yang bagian terakhir ini salah menurut teman-teman? What do you think? Kenapa bagian yang terakhir ini, we send and that they deliver a package to the office on 3rd Street, itu salah? How do you know that one? Silakan. Karena tidak ada objeknya. I'm sorry, tidak terdengar. Apa? Bisa Karena diulangi? tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya untuk yang bagian mana? Yang C yang bawah. Oke, yang C yang bawah tidak ada objeknya. Oke. We send and they deliver a package. Hampir sama dengan yang atas. We send a package and they deliver pizza to the office. Kalau saya lihat, kira-kira problemnya itu lebih ke bahwasanya sentence ini kemudian akan membingungkan. Kalau misalkan tidak seperti ini, berarti objeknya kan a package ini. We send a package and they deliver a package. Harusnya seperti itu. Atau we send a package to the office on 3rd Street and they deliver a package. Keduanya ini sebenarnya bisa saja di-delete, cuman membingungkan nanti maknanya. Bedanya adalah kalau send itu biasanya maknanya secara makna kita mengirim menggunakan medium tertentu. So you send a letter via post, you send a message via WhatsApp, you send a message via Telegram, you talk to someone, you send your document via email, semacam itu. While with delivering, you need to give it directly. Jadi objeknya harus dispesifikkan agar kita tahu ini yang dimaksud yang mana. Jika tidak, maka berarti yang dimaksud adalah kedua-duanya objeknya adalah a package, which is incorrect karena sebenarnya yang dia maksudkan pada dasarnya yang dia inginkan itu kan objeknya adalah pizza sama package, should be different. Tetapi kalau misalkan keduanya objeknya package, boleh-boleh saja. Tetapi di sini nanti membingungkan. Jadi seperti we send and they deliver itu seperti ada dua orang, yang satu mengirimkan package lewat si orang ini yang they deliver itu tadi. Padahal maksudnya di sentence aslinya yang dimaksud oleh penulis adalah kita ngirim paket ke kantor, terus mereka ngirim pizza. Ada dua orang yang terpisah yang sama-sama mengirim sesuatu ke office. Yang pertama, yang C pertama bisa saja Anda tulis we send a package and they deliver a package to the office. Could be if you want that one, you can do that. But then if, for example, you refer to this C, tetapi kalimatnya nulisnya dengan we send and they deliver a package kayak gini, ini tidak boleh. Karena dia membutuhkan kita untuk menspesifikkan informasi. Ini maksudnya yang seperti apa. So, semacam itu.
Yang contoh yang ini misalkan yang A, the chefs prepare a beautifully and the customer ate a purely constructed dessert. Kira-kira kenapa menurut teman-teman bagian ini sentence ini salah? What do you think? Compare it with the A above. Kira-kira kenapa yang A di bawah ini salah, tapi yang di atas itu benar? What do you think? Coba, do you have any guess on what happened there? Silakan, boleh guessing. Silakan, any comment? The chef prepare a beautifully. Beda, Sir. I'm sorry. Gimana? Nya beda, Sir. Maksudnya Adverbnya bedanya? beda. Bedanya Beautifully and poorly. Okay. Okay, in contrast to one another. Okay, thank you, Firda and Ninda. Ya, sebagaimana teman-teman maksudkan tadi, sebentar. Saya hapus dulu note-nya biar lebih clear. Oke. Oke, sebagaimana disebutkan Firda dan Ninda tadi, jadi di bagian ini, yang atas, yang benar ini, the chef prepared and the customer ate a very elaborately coordinated dessert. It refers to one similar object. Tetapi kalau yang bagian bawah, the chef prepared a beautifully and the customer ate a poorly constructed dessert. First, mereka refers to two different things. Jadi karena chefnya mempersiapkan sesuatu yang cantik, dessert yang cantik, terus customernya memakan sesuatu yang poor, berarti yang kalimat bawah ini refer to two different things. Padahal ini kan tidak sesuai dengan makna yang kita maksudkan sebenarnya. Jadi makanya itu yang kemudian salah. Yang kedua adalah karena kalimat ini sendiri secara gramatikal tidak sempurna. Bagian yang ini dilesapkan, tetapi di sini ada a beautifully dilesapkan. Ini nggak boleh. Misalkan di sini kalau misalkan mau beautifully berarti yang ini kan harus dihapus. Misalkan the chef prepared beautifully and the customer ate a poorly constructed dessert. Tetapi jikapun ini dihapus, maka maknanya itu sudah berbeda juga karena di sini nanti maknanya berarti chef itu prepare dengan sangat baik, terus customer memakan dessert yang poorly constructed. Jadi itu dua different things. Padahal yang kita mau itu sentence-nya harusnya membicarakan satu hal yang sama. Jadi semacam ini. Right note raising ini bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia pun pada dasarnya bisa. Anda kalau misalkan sangat teliti teks-teks kayak gitu, bisa jadi Anda akan menemukan isu semacam right note raising semacam ini. Tetapi kadang-kadang agak lebih sulit requirement-nya. Karena kita perlu infer bahwasanya sesuatu itu disebutnya di belakang, maka setup-nya harus jelas, secara gramatika sudah harus benar. Jadi ini yang problem kita dengan right note raising itu. Dan yang kedua, biasanya semacam ini bisa, tapi teksnya tidak boleh terlalu panjang. Kalau teksnya panjang, pembaca itu akan kesulitan. Refer ini bagian mana yang kembalinya ke arah mana. Beda dengan kalau elipsis, karena dia sudah disebutkan duluan, bagian belakang itu lebih mudah untuk dihilangkan karena sudah disebutkan duluan. Jadi pembaca itu masih fresh, baru ingat sebelumnya disebutkan demikian, sehingga contohnya seperti ini tadi. Sebelumnya sudah disebutkan sehingga it is easier for them to refer to it. Mary should have been eating beans and John potatoes. Jadi orang-orang pembaca itu masih ingat bahwasanya bagian yang di delete itu adalah should have been eating. Semacam itu.
Oke, yang satu lagi commutative coordination rarely happen in English. Sangat jarang sekali orang menemukan isu ini. Jadi tidak perlu kita diskusikan dalam diskusi ini. Alright, baik, itu yang kita diskusikan beberapa hal terkait materi kali ini. Do you have any questions? Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan.